Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi mubarakan alaihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Walhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma salli ala Muhammadin an-nabiyil ummi wa azwajihi ummahatil mu'minin wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Qala Allah tabaraka wa ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara serta adik-adik sekalian jemaah Majelis Taklim Masjid Al-Muhajirin yang semoga Allah senantiasa merahmati, memberkahi, menjaga dan melindungi kita semua. Sungguh kita bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang diberikan kepada kita, baik nikmat lahir maupun nikmat batin yang kita tidak mampu untuk menghitungnya. Dengan bersyukur kepada Allah itulah kita bisa hidup bahagia. Sehingga kita ketika ingin hidup kita bahagia, maka di antara kunci kebahagiaan adalah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga jangan menunggu bahagia baru bersyukur, namun kita senantiasa bersyukur agar hidup kita itu bahagia. Karena sesungguhnya orang-orang beriman selalu mempunyai alasan, bahkan ribuan alasan untuk senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga tercurah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah menunjukkan umatnya ke arah jalan kebaikan dan kebenaran dengan risalahnya Ad-Dinul Islam As-Siratul Mustaqim, yang kita yakini benar sebagai satu-satunya agama yang baik, agama yang benar, yang diterima dan diridhoi oleh Allah, yang kita ingin hidup dalam kondisi Islam dan kita ingin diwafatkan oleh Allah juga dalam kondisi Islam. Itulah orang-orang yang menetapi wasiat Allah, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan beragama Islam. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, khusus malam hari ini kita tidak mengkaji kitab Bulughul Maram. Sengaja kajian kitab Bulughul Maram khusus malam hari ini kita tangguhkan, karena kita akan mengambil kajian yang sifatnya tematik, yang dimana kajian tematik ini adalah kajian yang berisi tentang waktu mendesak, yang kemudian pengetahuan, maklumat dan juga amalan yang segera kemudian kita persiapkan dan kita amalkan. Sehingga malam hari ini tema yang menjadi kajian kita adalah keutamaan bulan Dzulhijjah dan amal soleh yang disyariatkan di dalamnya. Tema ini kita pilih amargi
ing dalam pekan punika kula lan panjenengan sami niki berada di pekan terakhir bulan Dzulqa'dah. Sebentar lagi kita akan memasuki bulan Dzulhijjah, ya. Kalau tarjih pimpinan pusat Muhammadiyah itu telah menetapkan 1 Dzulhijjah untuk tahun ini insya Allah terjadi hari Senin mendatang. Jadi Senin mendatang insya Allah kita masuk 1 Dzulhijjah. Adapun kalau hari raya Idul Adha berdasarkan maklumat dari pimpinan pusat Muhammadiyah melalui tarjih itu untuk tahun ini insya Allah terjadi pada tanggal 28 Juni ya. Sama ya, di sini juga 8 Juni ya. Ya alhamdulillah. Berarti tidak ada perbedaan ya. Sini beda 29 Juni gitu loh ya. Jadi maklumat dari Muhammadiyah untuk Idul Adha itu 28 Juni. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, untuk itu sengaja kita pilih tema temanya pertalian tentang mazaya Dzulhijjah, yakni keistimewaan bulan Dzulhijjah dan amal soleh yang disyariatkan di dalamnya. Ketika kita mengkaji tema ini, ada beberapa kaidah penting yang wajib kita pahami. Yang pertama adalah bahwa seluruh hari, seluruh bulan itu adalah baik dan mulia. Semua hari baik, semua bulan mulia. Kenapa? Karena semua itu adalah ciptaan Allah. Sedangkan semua yang diciptakan Allah pasti baik, pasti mulia. Namun di antara hari-hari yang diciptakan oleh Allah, dari mulai Al-Ahad, Al-Itsnain, As-Sulasa, Al-Arbi'a, Al-Khamis, Al-Jumu'ah, As-Sabtu, ya. Kemudian ada hari yang dipilih oleh Allah dan hari ini adalah menjadi Sayyidul Ayyam, penghulunya seluruh hari, yakni hari Jumat. Sehingga ada hari sedaya dina apik, terus dina sing paling apik inggih punika dina Jumat. Itu didasarkan pada hadis riwayat Imam Muslim, khairu yaumin tala'at ali syamsu yaumul jum'ah fihi khuliqa Adam wa fihi udkhilal jannah wa fihi ukhrija minha wa la taqumus sa'ah illa fi yaumil jum'ah. Sesungguhnya sebaik-baik hari di mana matahari itu kemudian sinarnya menerpa bumi adalah hari Jumat. Di hari Jumat Adam diciptakan, di hari Jumat Adam dimasukkan ke dalam surga, di hari Jumat Adam dikeluarkan dari surga untuk menjadi khalifah di muka bumi, dan kiamat tidak terjadi kecuali di hari Jumat. Itu ada 4 indikator kenapa hari Jumat itu menjadi Sayyidul Ayyam, penghulu hari. Kemudian Allah menciptakan bulan yang dalam putaran 1 tahun ada 12. Seluruh bulan baik dan mulia. Namun di antara 12 bulan itu ada bulan-bulan mulia, ada bulan-bulan utama. Bulan yang paling baik yang dikenal dengan Sayyidus Syuhur, penghulu seluruh bulan, adalah bulan Ramadan. Kemudian setelah bulan Ramadan ada 4 bulan yang kemudian dimuliakan oleh Allah, yang dikenal dengan 4 bulan haram, yakni bulan Dzulqa'dah, bulan ini, bulan Dzulhijjah sebentar lagi, bulan Al-Muharram, kemudian bulan Rajab. Itu termasuk arba'atun hurum, yakni 4 bulan mulia. Sehingga nanti yang secara khusus akan kita kaji keutamaan bulan Dzulhijjah. Kaidah yang kedua, para ahlul ilmi dari kalangan para ulama dan fuqaha setelah melakukan pendalaman dalil-dalil Quran, dalil-dalil hadis yang jumlahnya sangat banyak, mereka itu memberi satu simpulan, dalam putaran 1 tahun itu ada 3 waktu istimewa.
ya. 3 waktu istimewa. Yang 3 waktu istimewa ini menjadi satu perhatian secara khusus, diperhatikan oleh orang-orang soleh sebelum kita, dan pada 3 waktu istimewa ini pula mereka kemudian meningkatkan kuantitas dan kualitas amal ibadah mereka. 3 waktu yang istimewa itu, yang pertama adalah 10 terakhir bulan Ramadan. Yang kedua 10 awal bulan Dzulhijjah. Kemudian yang ketiga 10 awal bulan Muharram. 3 waktu ini termasuk istimewa. 10 terakhir bulan Ramadan itu identik dengan syariat i'tikaf, identik dengan Nabi Muhammad dan juga syariat i'tikaf. Itu puncak-puncaknya keistimewaan Ramadan. Bahkan di dalamnya ada 1 malam yang lebih baik daripada 1000 bulan yang dikenal dengan malam Qadar. Kemudian yang kedua, ingat punika 10 awal Dzulhijjah, 10 awal bulan Dzulhijjah. Ini juga istimewa. 10 awal bulan Dzulhijjah itu identik dengan Nabi Ibrahim alaihissalam dan keluarganya. Sehingga kemudian di dalam syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW ada syariat kurban dan juga ada manasik haji yang diantaranya adalah sa'i, lari-lari kecil dari Safa ke Marwah, di mana itu meniti jejak dari perjuangan Ibunda Hajar ketika mencari air untuk dibuat minum anaknya yakni Ismail dari Safa Marwah itu ya. Kemudian ada syariat sa'i. Dalam haji ada manasik haji yang namanya sa'i itu, dan juga ada lempar jamarat ya, saat Nabi Ibrahim mau menyembelih anaknya, melaksanakan perintah Allah, kemudian digoda setan, kemudian akhirnya setan itu dilempar. Nah itu sehingga 10 awal Dzulhijjah itu identik dengan Nabi Ibrahim dan keluarganya. Kemudian yang ketiga 10 awal Muharram, ini juga dahsyat. 10 awal Muharram itu. 10 awal Muharram itu identik dengan Nabi Musa alaihissalam beserta pengikutnya. Kenapa? Karena pada tanggal 10 Muharram itu bulan, ketika Nabi Musa beserta Bani Israel dikejar-kejar oleh Fir'aun dan bala tentaranya, yang saat itu Fir'aun sangat yakin hari itu merupakan kemenangannya, dan hari itu pula maunya Fir'aun itu Musa harus mati dan pengikutnya juga harus semuanya mati ya. Yang kemudian di depan Nabi Musa ada terbentang laut merah, kemudian di belakangnya ada Fir'aun dengan bala tentaranya yang membawa senjata lengkap ya, senjata lengkap. Yang kemudian Nabi Musa alaihissalam yakin betul bahwa Allah akan memberi petunjuk kepadanya, dan tidak begitu lama kemudian turun perintah Allah untuk memukulkan tongkatnya pada Laut Merah itu, yang dengan izin Allah ketika Laut Merah itu dipukul dengan tongkatnya Nabi Musa berubah menjadi daratan ya. Jalan raya yang sangat mulus, mungkin lebih mulus daripada jalannya yang ke sini nih Pak ya. Ya, pokoknya istimewa ya. Yang akhirnya kemudian Musa dan pengikutnya menyeberangi Laut Merah itu selamat. Fir'aun mengejar bersama bala tentaranya, kemudian akhirnya lautan yang berubah menjadi daratan atas izin Allah itu kembali seperti semula dan menenggelamkan Fir'aun dan bala tentaranya, sehingga hari itu 10 Muharram itu Fir'aun dan bala tentaranya modar ya, alias bongko ya Pak ya, hancur. Yang itu adalah peralihan dari tumbangnya kebatilan dan tegaknya kebenaran, dan itu terjadi pada 10 Muharram. Bahkan sebagian ahli sejarah menyebut, ini sebagian ahli sejarah menyebut ya,
Untuk dalil nas dari hadis khobar asar wallahu alam bisawab, tapi ahli sejarah menyebut Nabi Adam alaihissalam diterima tobatnya konon juga tanggal 10 Muharram. Nabi Nuh alaihissalam mendaratkan kapalnya di pegunungan Judi itu juga pada 10 Muharram. Demikian juga kemudian ketika Nabi Ibrahim alaihissalam selamat dari kobaran api yang dibikin oleh Raja Namrud, itu juga konon juga terjadi pada 10 Muharram. Ini artinya 10 Muharram ini juga merupakan hari-hari istimewa yang muaranya itu biidznillah azza wa jalla, banyak peristiwa-peristiwa yang dengan izin Allah saat itu berubahnya sebuah peradaban manusia. Maka secara khusus malam hari ini ya kita akan membicarakan dahsyatnya bulan Dzulhijjah. Kenapa bulan Dzulhijjah itu luar biasa dahsyat dan juga diperhatikan oleh para ulama ya. Di antara keistimewaan bulan Dzulhijjah yang pertama ya, bahwa bulan Dzulhijjah itu menjadi salah satu dari 4 bulan haram. Itu juga keistimewaan ya. Ini secara umum dari awal Dzulhijjah sampai akhir Dzulhijjah. Dalilnya adalah Quran surat At-Taubah ayat 36. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna iddatas syuhuri 'indallah 12 syahran fi kitabillah. Yawma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Dzalika ad-dinul qayyim fala tadlimu fihinna anfusakum. Wa qatilul musyrikina kaffah kama yuqatilunakum kaffah." Al-ayah atau kama qala. Inna iddatas syuhur, sesungguhnya jumlah bulan indallah di sisi Allah 12 syahran, ada 12. Fi kitabillah, yang telah menjadi ketetapan Allah di dalam kitabnya. Yauma khalaqas samawati wal ard, di hari Allah menciptakan langit dan bumi. Minha arba'atun hurum, dan di antara 12 bulan itu ada 4 bulan haram. Zalikat dinul qayyim, itulah ketentuan agama yang lurus. Fala tadlimu fihinna anfusakum, maka janganlah kalian berbuat aniaya atau menganiaya diri-diri kalian pada bulan-bulan haram. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, di ayat ini setelah Allah menegaskan bahwa dalam 12 bulan itu dalam 1 tahun itu ada 12 bulan ya, dari mulai Al-Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Tsani, Jumadal Ula, Jumadal Tsaniyah, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Setelah itu kemudian Allah menyebut minha arba'atun hurum, di antara 12 bulan itu ada 4 bulan haram. Apa saja 4 bulan haram itu? Diterangkan Rasulullah dalam hadis riwayat Imam Muslim. Rasulullah SAW bersabda, "Salasatun mutawalliyat, Dzulqa'dah wa Dzulhijjah wal Muharram wa Rajab Mudhar baina Jumadai wa Sya'ban." 3 itu berurutan, yakni bulan Dzulqa'dah, bulan Dzulhijjah, bulan Al-Muharram, wa Rajab Mudhar, dan bulan Rajab yang diagungkan oleh kabilah Mudhar, dia berada di antara bulan Jumadil Tsani dan bulan Sya'ban. Ini jelas ditegaskan oleh Rasulullah, maksud arba'atun hurum itu adalah Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan Rajab. Sehingga nuwun sewu Bapak Ibu, pun sampai kula lan panjenengan sami niki dados tiyang Islam nggadahi keyakinan bulan Dzulqa'dah ini bulan selo. Selo itu kan ciri-cirine loh Bapak Ibu, sesele Allah ya.
Jire wayahe mudun Bathara Kala. Artinya ini ada satu tahayul khurafat, yang satu punya keyakinan bahwasanya bulan Dzulqa'dah yang kemudian disebut bulan Selo itu ini bulan sial, bulan musibah. Sehingga kemudian keyakinan ini akhirnya membuahkan satu sikap, ya, gak akeh wong sing wani siji mantu, ya, menyelenggarakan hajatan pernikahan, hajatan khitan, dan juga konon juga gak ada yang berani memulai bangun rumah di bulan Dzulqa'dah ini. Konon juga gak berani kemudian pindah rumah pada bulan Dzulqa'dah ini. Kenapa? Karena dengan keyakinan tatoyur. Tatoyur itu keyakinan adanya kesialan itu dikaitkan pada hari tertentu, bulan tertentu, tempat tertentu. Ini termasuk keyakinan yang menyelisih akidah. Bahkan Rasulullah menyebut keyakinan tatoyur seperti ini bagian dari kesyirikan. Ya, innat tiyarata syirkun, innat tiyarata syirkun, innat tiyarata syirkun. Rasulullah menyebut tatoyur itu kesyirikan, tatoyur itu kesyirikan, tatoyur itu kesyirikan. Tidak boleh. Ya, itu bagian dari kesyirikan. Dan itu betul-betul akhirnya ketika ada orang punya keyakinan salah seperti ini sama halnya dengan melawan apa yang menjadi ketentuan Allah. Wong bulan Dzulqa'dah ini bulan yang dimuliakan oleh Allah. Ternyata Bapak Ibu, tidak hanya orang Indonesia, ya, orang Arab jahiliyah sebelum turun syariat Islam itu juga punya keyakinan adanya bulan sial, tapi tidak bulan Dzulqa'dah. Bagi orang jahiliyah bulan sial yang mereka itu tidak berani hajatan nikah, hajatan khitan itu adalah bulan Syawal. Itu bulan sial menurut Arab jahiliyah. Maka Rasulullah ingin merubah dari keyakinan yang salah itu. Apa di antara yang dilakukan Rasulullah? Justru Rasulullah itu menikah dengan Aisyah radhiyallahu anha itu di bulan Syawal. Nah, ini kesempatan ya bagi bapak-bapak ini pengen nambah istri, ya, jenengan kawin mawon bulan ini, ya. Mumpung gak akeh saingane. Kan sepi bulan lagi, ya. Bulan lagi. Di sini aja Dzulqa'dah. Enggak kan, ya? Atau paling enggak mungkin panjenengan juga ingin melalui dakwah secara langsung, ya, hajatan nikah untuk putra putri panjenengan di bulan Dzulqa'dah juga enggak apa-apa, ya. Pak Yai kami pimpinan cabang Muhammadiyah itu beberapa anaknya itu dinikahkan di bulan Dzulqa'dah. Nah, Pak hari ini Sumarap, ya, itu ya gak lapo-lapo, ya. Dalam arti gak seperti diyakini orang ngono bulan Dzulqa'dah kok pelarat, kok cepet pegatan. Tibanya seperti saya itu yo tentrem ayem bahagia. Bahkan kalau tinggal tambah roto-roto sugih. Artinya itu jangan sampai punya keyakinan yang menyelisih akidah, ya, menyelisih akidah. Di ini panjenengan misalnya nggih saya Bapak Ibu. Pak nek hajatan ulan-ulan Dzulqa'dah iku yo durung ana sing panen, Pak. Cek lain, nah itu saja mana kalau lapo-lapo ning ngono, ya. Berarti ini faktor ekonomi, bukan karena dipicu faktor ideologi atau keyakinan. Nek karena faktor ekonomi gak masalah, Pak, ya. Aku wis buah akeh, Pak, wayahe ngunduh bulan Dzulqa'dah pelaib gak ono sing bola, Pak. Nah, itu gak masalah nek kaitannya itu. Nek bahaya itu nanti nek disertai dengan keyakinan ini bulan Selo yang kemudian nanti cepat pegatan atau melarat atau nanti cepat apa itu namanya cekcok. Nah, ini termasuk keyakinan-keyakinan yang menyelisih akidah. Pun kembali ke poin tadi bahwa Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan Rajab itu bulan haram. Haram itu pengertiannya apa? Dua pengertiannya. Ini menurut Ibnu Rajab rahimahullah taala, ya. Yang pertama, haram itu pengertiannya dimuliakan. Ya, haram itu artinya dimuliakan.
di mana amal-amal kebaikan yang dilakukan di bulan haram itu pahalanya berlipat ganda. Ini makna yang pertama, ya. Mirip dengan ini analogi sederhananya ya, Masjidil Haram. Sama tulisannya, Pak. Haram pakai ha, ra, hamzah, kemudian mim. Haram sama, ya. Yang artinya dimuliakan. Masjidil Haram, masjid yang dimuliakan, mempunyai nilai keutamaan lebih. Apa keutamaannya Masjidil Haram? Dalam hadis riwayat Muslim itu, sholatun fil Masjidil Haram afdhalu min mi'ati alfi sholatin fima siwa. Sholat satu rakaat di Masjidil Haram itu lebih baik daripada sholat 100.000 rakaat di Masjid Muhajirin gini. Ya, atau di masjid-masjid yang lain, termasuk mungkin Masjid Namirah sama saja. Masjid Namirah meskipun ada kiswah Ka'bah yang harganya sekitar 9 miliar, nggak ngefek, sama saja sholat di Namirah dengan di sini sama, Pak, ya. Yang beda itu kalau sholat di Masjidil Haram, yang beda itu kalau sholat di Masjid Nabawi, yang beda itu kalau sholat di Masjid Al-Aqsa. Yang kemudian ada beberapa penjelasan, kalau sholat di Masjidil Haram satu rakaatnya lebih baik daripada sholat 100.000 rakaat di masjid-masjid yang lain. Kalau sholat di Masjid Nabawi satu rakaatnya lebih baik daripada 1.000 rakaat di masjid-masjid yang lain. Kalau sholat di Masjid Al-Aqsa satu rakaatnya lebih baik daripada sholat 500 rakaat di masjid-masjid yang lain. Hanya 3 masjid itu. Adapun selain 3 masjid ini sama saja. Meskipun jenengan nuwun sewu sholat di Masjid Sunan Gunung Jati, Sunan Kalijogo, Masjid Sunan Bonang sama dengan sholat di sini atau di Masjid Agung atau di Masjid Namirah atau masjid-masjid yang lain. Yang beda itu dalam 3 masjid ini. Nah, ini analogi sederhana tentang makna haram, ya. Sehingga kalau dikaitkan dengan bulan haram, Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan juga Muharram serta Rajab, sholat berjamaah kalau dilakukan di bulan-bulan haram pahalanya tidak 27 derajat, lebih dari 27 derajat. Berapa kelipatannya? Wallahu a'lam, ya. Yang jelas dilipat gandakan karena dimuliakan. Demikian juga membaca Quran kalau di bulan-bulan haram, satu hurufnya tidak 10 kebaikan seperti hadis riwayat Imam Tirmidzi itu, tapi lebih dari 10 kebaikan tiap hurufnya. Kenapa? Karena bulan haram. Nah, itu diantara keistimewaannya bulan Dzulhijjah sebagai bulan haram. Makna yang kedua, haram itu pengertiannya dosa atau maksiat kalau dilakukan di bulan-bulan haram bobotnya itu lebih tajam dan lebih besar dibandingkan ketika dosa itu dilakukan di bulan-bulan yang lain. Dalilnya mana? Ya tadi itu Surat At-Taubah ayat 36. Dzalika dinul qayyim. Setelah Allah memfirmankan inilah ketentuan agama yang lurus, setelah itu Allah menguatkan fala tadlimu fihinna anfusakum, maka janganlah kalian berbuat aniaya pada bulan-bulan haram. Gampangane ngaten Bapak Ibu. Anak wong selingkuh, zina itu misalnya, naudzubillah min dzalik. Taruhlah bobot dosane zina itu 1 ton, ya. Soalnya kan hukuman had zina itu kan sangat tegas di dalam Islam. Nek sudah menikah kok zina, hukumnya kan dirajam, ya. Kalau belum menikah kok zina, hukumnya itu kan dicambuk 100 kali dan diasingkan selama 1 tahun. Taruhlah zina di selain bulan haram bobotnya itu 1 ton misalnya, bobot dosanya maksudnya. Kalau zina itu dilakukan di bulan-bulan haram tidak 1 ton Pak bobotnya, bisa jadi 100 ton, ya, lebih dari itu, ya, lebih dari itu. Haram itu pengertiannya dosa atau maksiat lebih diharamkan lagi, ya. Analogi sederhananya itu adalah biladul haram, tanah haram. Nah, orang berada di tanah haram itu kan tidak boleh sombong, tidak boleh melakukan maksiat.
biasanya melakukan kesombongan atau kemaksiatan itu biasanya langsung dibalas oleh Allah. Satu contoh ya. Nate guru kula niku cerita, kula nggak ada guru saking Solo, cerita. Kiambakipun haji. Ketika di Masjidil Haram, ya, ketika di Masjidil Haram itu kan apa itu namanya pintu-pintunya itu banyak, ya, pintu-pintunya itu kan banyak. Ketika dia di Masjidil Haram itu dia ada dalam hatinya itu satu kertek kesombongan, ya. Soalnya sering ada cerita orang kemudian banyak yang bingung ketika kembali ke hotel kalau dewean gitu ya. Di hatinya itu ada kertek begini. Aku itu guru pondok, ngerti bahasa Arab, iso ngomong bahasa Arab. Mosok aku yo bingung kok. Misalnya aku sholat dewe terus kemudian mulai dewe nang hotel. Subhanallah, tabarakallah. Benar Bapak Ibu, mari sholat itu bingung, gak iso balik nang hotel, mumet ya. Akhirnya kemudian istighfar, bertobat, baru kemudian diberi petunjuk oleh Allah, iso balik nang hotel, langsung nggak dibalas. Ya. Ada juga ini kisah nyata. Ini ibu-ibu ini ya, ibu-ibu pergi haji. Seorang ibu yang pergi haji ini nono sewu, senengane nyelewatuan, ya. Kuwabe wong itu dicelatu. Kuwabe wong dicelatu, dianggap salah kabeh. Termasuk bojone ya dicelewatu ya, sampai kurusan das-dase bojone iki. Sampai kedok-kedone lodok kuping-kupinge mimbes ya. Pokoknya kuwabe wong dicelatu, dianggap salah kabeh. Dhek dhewe sing bener. Ketika haji, subhanallah, tabarakallah. Dia itu kesasar nang tempat sampai. Loh coba, loh saya itu nih, kisah nyata itu. Jadi kesasar nang tempat sampai. Dan itu terjadi berulang kali. Nah ini loh, langsung dibalas. Sehingga banyak cerita-cerita nyata, tidak hanya itu, ada yang kemudian meremehkan kuburannya Nabi karena banyak orang penasaran, kemudian dia mengatakan kuburan ngono iki rebutan ngono opo sih lho. Langsung kebalas. Dia ikut ngintip kuburannya Nabi itu langsung kelilipan gak iso melek. Langsung dibalas. Ya. Dan kisah-kisah yang semisal itu banyak. Ya. Bisa jadi itu juga bagian dari kasih sayang Allah. Dia khilaf supaya dia segera sadar dan bertobat. Ada juga orang nuwun sewu, mungkin senengane maksiat, mungkin nuwun sewu senengane zina, senengane korupsi. Ketika di tanah haram juga tidak ada lapo-lapo, dia sehat, segar bugar, seperti tidak ada kendala apa-apa. Itu justru bahaya. Dia melakukan maksiat kok dia itu tidak dibalas, padahal dia tidak tobat. Itu justru bahaya. Bisa jadi wallahu a'lam bishawab, dibiarkan Allah menjadi khilaf terus dan sesat. Justru kalau dibalas itu justru malah bersyukur. Dia diingatkan supaya cepat kembali ke jalan yang benar. Permisalannya sederhana begini Pak. Ada dua orang, yang dua orang ini sama-sama mendem. Mendem itu kan satu maksiat, ya. Sing siji baru ngombe setengah gelas, iku ndase ngelu muntah-muntah saember. Misalnya ya, padahal cuma setengah gelas dia minum arak atau khamr itu, ya. Sehingga kemudian dia kapok tidak minum itu lagi. Orang yang satu lagi yang sama-sama mendem, ya, dia entek 10 gelas, ya, itu gak lapo-lapo, ya. Entek 15 gelas, gak lapo-lapo. Bahaya mana? Orang yang pertama dengan orang kedua. Nah, loh, jadi kan kok menengah ya? Bahaya mana Pak? Bahaya orang kedua. Wong entek 10 gelas kok gak lapo, berarti kan parah itu kecanduannya, ya. Bisa jadi dia justru dibiarkan menjadi rusak. Beda dengan setengah gelas terus langsung muntah, ndase ngeluh sehingga dia kapok dan enggak minum itu lagi. Berarti itu justru membawa kebaikan dirinya. Sama halnya permisalan mudanya ketika orang ahli maksiat di tanah haram kok gak lapo-lapo, itu justru tambah bahaya. Ya.
Soalnya non sewu ini saya sampaikan, ada orang kaya itu merasa dia jarang sholat. Dia sebenarnya kaya, ada uang untuk daftar haji, ada uang untuk umroh, tapi dia itu karena kadang sholat kadang tidak, dia itu takut ndak umroh juga ndak haji. Khawatir gue yang dokon aku dibales. Itu mestinya kan dia ndak usah takut, dia cukup bertaubat kepada Allah, kemudian bismillahirrahmanirrahim untuk melaksanakan ibadah haji atau umroh. Bagaimana nanti Allah memperlakukan dirinya, dia harus yakin itulah yang terbaik untuk dirinya, agamanya, dan juga keluarganya. Mestinya begitu. Pun ini keutamaan yang pertama. Keutamaan yang kedua, 10 awal Dzulhijjah itu secara khusus dijadikan Allah sebagai sumpah. Dalilnya ada pada Quran surat Al-Fajr ayat 2. Walayalin asyr, demi malam-malam yang 10 atau demi hari-hari yang 10. Kaedahnya menurut para ulama, kalau ada benda atau makhluk yang kemudian dijadikan Allah sebagai sumpah, maka sesungguhnya benda atau makhluk ini mempunyai kedudukan yang agung di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, mempunyai kedudukan yang agung di sisi Allah. Kenapa? Karena dijadikan Allah sebagai sumpah. Lah, sedangkan Allah bersumpah dengan menyebut walayalin asyr, demi malam-malam yang 10 atau demi hari-hari yang 10. Kita buka di dalam tafsir Al-Qur'anil Azim miliknya Imam Al-Hafidz Ibnu Katsir ya. Di situ dikutipkan 4 pendapat ahli tafsir. Apa makna demi malam-malam yang 10 atau demi hari-hari yang 10? Sebagian ahli tafsir menyebut maksudnya adalah 10 awal Dzulhijjah. Sebagian yang lain menyebut 10 awal Muharram. Sebagian yang lain menyebut 10 awal Ramadan. Sebagian yang lain menyebut 10 akhir Ramadan. Ya, masing-masing punya dalil penguat ya dari 4 pendapat ulama ini. Namun dari 4 pendapat ulama ini, Ibnu Katsir juga mengutipkan pendapat Turjumanul Quran. Jadi ada sahabat yang dijuluki dengan Turjumanul Quran, ahli tafsir Al-Quran, yang namanya Ibnu Abbas. Ibnu Abbas itu lebih menguatkan bahwasanya walayalin asyar, demi malam-malam yang 10 atau demi hari-hari yang 10, itu maksudnya adalah 10 awal Dzulhijjah. Dan ini kemudian yang juga banyak dikuatkan oleh mayoritas para ulama. Berarti 10 awal Dzulhijjah ini dijadikan Allah sebagai sumpah. Keistimewaan yang ketiga, 10 awal Dzulhijjah, amal soleh yang dilakukan di dalamnya itu menjadi amal soleh yang lebih dicintai oleh Allah, bahkan melebihi amalan jihad fisabilillah. Ini berarti luar biasa. Berarti sholat berjamaah kalau di 10 Ramadan itu 10 awal Dzulhijjah itu menjadi amalan yang mengungguli jihad. Demikian juga puasa, demikian juga baca Quran, demikian juga doa zikir, demikian juga sedekah. Apalagi yang haji dan umroh, yang itu di tempat yang sangat paling mulia di muka bumi ini, lebih dasar lagi. Dalilnya mana? Yakni hadis Nabi. Ya, yang hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari, juga Imam Abu Dawud, juga Imam Tirmidzi. Ya, Rasulullah SAW bersabda begini: Ma min ayyamin al-amalu sholihu fiha ahabbu ilallah min hadhil ayyam, yakni ayyamil asyri. Qalu ya Rasulullah walal jihadu fi sabilillah? Qala walal jihadu fi sabilillah illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi falam yarji min dzalika bisyai'. Al-hadis kama qala. Ya. Ma min ayyamin, tidak ada hari-hari,
Al-amalu sholihu fiya ahabbu ilallah, yang amal soleh yang dilakukan di dalamnya menjadi amal soleh yang lebih dicintai oleh Allah min hadil ayyam, dibandingkan dengan amal soleh yang dilakukan di hari-hari ini, yakni ayyamil asyri, yakni 10 awal di bulan Dzulhijjah. Pengertiannya, amal soleh yang dilakukan pada 10 awal di bulan Dzulhijjah menjadi amal soleh yang lebih dicintai oleh Allah. Sampai-sampai sahabat itu penasaran Bapak Ibu. Akhirnya tangklet dumateng Rasulullah. Ya Rasulullah. Qalu ya Rasulullah, walal jihadu fi sabilillah. Apakah amal soleh yang dilakukan pada 10 awal di bulan Dzulhijjah itu bisa melebihi amalan jihad fi sabilillah? Qala, Rasulullah menjawab, walal jihadu fi sabilillah, termasuk bisa melebihi amalan jihad fi sabilillah. Illa rajulun kharaja bi nafsi wa malihi falam yarji min dzalika bi syai', kecuali orang yang pergi jihad itu dengan jiwanya dan hartanya tidak kembali sedikit pun darinya. Yang berjihad itu ia mati syahid, kemudian hartanya itu dirampas oleh musuh, kecuali itu memang tidak ada yang mengungguli. Padahal ini riwayat ini ya, kalau kita kaitkan dengan riwayat hadis yang lain, Rasulullah itu kan pernah ditanya oleh para sahabat dengan pertanyaan begini. Ini makna hadisnya ya. Ya Rasulullah, adakah amalan yang melebihi jihad? Beliau menjawab, tidak ada. Bertanya lagi sampai 3 kali. Adakah amalan yang bisa mengungguli jihad? Tidak ada. Sampai 3 kali. Rasulullah menjawab, tidak ada. Setelah itu Rasul memberi penjelasan. Apakah kamu mampu saat orang yang pergi jihad itu, kemudian kamu masuk masjid, sholat terus tanpa henti sampai orang yang pergi jihad itu kembali lagi? Sahabat ini menjawab, tentu saja nggak mampu wahai Rasul. Kenapa? Orang-orang yang pergi jihad itu enggak 1 jam 2 jam, ya kadang 1 minggu, 1 pekan, kadang 2 pekan, kadang 3 pekan, kadang 1 bulan, kadang 2 bulan. Ya ini Rasulullah memberi penjelasan, kamu mampu kan? Saat orang pergi jihad, kamu masuk masjid, sholat terus tanpa henti, kan nggak mampu. Cumanya sholat sak dino sewengi tanpa berhenti ya, sholat setengah jam ngono denggule lino ya Pak ya. Jenengan sholat malam setengah jam pun koyo krasa wis suwe ngono ya. Padahal jek setengah jam ya. Sholat malam setengah jam kan hasilnya nggih dereng suwe. Nggih Pak nggih. Jenengan kok meneng ae Pak ya. Iya. Apalagi 1 jam itu terasa lama ya. Nah ini sholat, sehingga jihad itu memang dirwah min sanamil Islam, puncak tertinggi Islam. Tapi amalan jihad itu ternyata bisa dikalahkan dengan amal soleh yang dilakukan di bulan Dzulhijjah, khususnya 10 awal di bulan Dzulhijjah. Kecuali orang yang pergi jihad itu mati syahid dan hartanya dirampas oleh musuh. Ya, keistimewaan yang keempat. Kenapa bulan 10 awal Dzulhijjah itu menjadi bulan yang istimewa atau hari-hari yang istimewa? Karena di dalamnya terhimpun ibadah-ibadah yang agung dan ibadah-ibadah yang besar. Haji, umroh itu puncaknya itu juga di 10 awal di bulan Dzulhijjah. Karena inti haji adalah wukuf di Arafah dan itu tanggal 9 Dzulhijjah. Hari Nahr ya, hari raya Idul Adha ya 10 awal Dzulhijjah. Alhamdulillah umat Islam ini sepakat Bapak Ibu. NU, Muhammadiyah, Salafi, Persis, Al-Irsyad, Perti, DDI, LDI sepakat hari raya Idul Adha itu 10 Dzulhijjah. Gimana betul? Dan hari Arafah itu sepakat tanggal 9 Dzulhijjah. Sepakat. Tidak ada perbedaan ya. Tidak ada perbedaan ya. Nah ini
Karena itu di dalamnya itu masya Allah ibadah-ibadah besar luar biasa. Ya berkorban, ya hari raya Idul Adha, ya puasa Arafah, ya hari Arafah, sehingga terhimpun ibadah-ibadah agung dan besar. Sampai-sampai para ulama itu ada yang bertanya begini, hebat mana 10 akhir Ramadan dengan 10 awal Dzulhijjah? Itu para ulama ada yang mengatakan lebih hebat 10 akhir Ramadan, ada yang mengatakan lebih hebat 10 awal Dzulhijjah. Ini masing-masing punya penguat ya. Namun kami dapatkan keterangan ya, di antaranya adalah penjelasan dari Syekh Ibnul Qayyim Al-Jauziyah ya. Beliau memberi penjelasan yang sangat cerdas karena memang masya Allah ini Ibnul Qayyim Al-Jauziyah ini ulama yang sangat dalam dan cerdas. Kalau kita baca buku-bukunya itu banyak pengetahuan-pengetahuan baru yang membuat kita heran ya, dan mengucapkan masya Allah la quwata illa billah ya, banyak makrifat-makrifat baru. Ibnul Qayyim ini mengatakan, dan ini jawaban yang paling menyejukkan, antara yang ngotot 10 akhir Ramadan dan yang ngotot 10 awal Dzulhijjah ya. Kalau bicara malamnya, karena dalam sehari semalam kan 24 jam, ada siang ada malam. Kalau dikaitkan malamnya, maka tentu saja 10 terakhir Ramadan itu lebih hebat daripada 10 awal Dzulhijjah. Karena di dalamnya ada malam qadar. Tapi kalau kaitannya siang saja tanpa malam ya, kira-kira dari mulai subuh sampai menjelang maghrib itu bicara siangnya atau kaitannya siangnya itu lebih dahsyat dan lebih agung 10 awal Dzulhijjah. Kenapa? Karena di saat itu terhimpun yang namanya ibadah-ibadah agung yang luar biasa. Selanjutnya adalah apa? Amalan-amalan yang secara khusus disyariatkan. Tentu saja ada yang wajib, juga ada yang sunnah. Kita mulai dari yang sunnah. Yang pertama, di antara amal soleh yang secara khusus disyariatkan adalah memperbanyak puasa sunnah pada 9 hari pertama di bulan Dzulhijjah yang dikenal dengan puasa sunnah Dzulhijjah. Paling banyak 9 hari, tanggal 1 sampai tanggal 9. Tanggal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ya. Di HPT Jilid 3, Himpunan Putusan Tarjih Muhammadiyah Jilid 3, jenengan nggih kagungan, Pak. Kitab HPT bareng kagungan, Pak. Mboten nggih. Ibu-ibu kagungan Bu jenengan Bu. Mboten. Mboten kagungan nggih. Subhanallah ya. Ya, di HPT Jilid 3 itu ketika membahas tentang puasa-puasa sunnah itu disebutkan hadis tentang puasa sunnah Dzulhijjah. Di antara hadis yang kemudian menjadi landasan yang paling sahih tentang puasa sunnah Dzulhijjah itu adalah hadis tadi yang secara mu'allaq diriwayatkan oleh Imam Bukhari yang kita sebutkan tadi, ma min ayyamin al amalu sholihu fi ahabbu ilallah min hadhil ayyam yakni ayyamil asri, sampai akhir itu. Kenapa? Karena puasa itu termasuk amal soleh yang utama. Juga di dalam hadis riwayat Abu Dawud, di mana kesaksian istri Rasulullah SAW ya, karena ba'du azwajin Nabi sallallahu alaihi wasallam kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasumu tis'a Dzulhijjah ya. Ini kesaksian sebagian istri Rasulullah SAW. Bahasa sebagian istri Rasulullah SAW itu memberi satu kesaksian bahwa Rasulullah biasa puasa pada 9 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Juga jenengan lebih mantap lagi bisa nanti membuka kitab Minhajul Muslim yang ditulis oleh Syekh Abu Bakar Jabir Al-Jazairi. Bab tentang puasa-puasa sunnah nanti itu dirinci dari mulai puasa 6 hari di bulan Syawal, puasa Asyura, puasa Arafah, juga puasa sunnah Dzulhijjah, begitu ya. Dalam fikih
Al-Muyassar itu juga disebutkan, dirinci puasa-puasa sunnah. Di samping puasa Daud, puasa Ayyamul Bid, puasa Senin, puasa Kamis, puasa Arafah, puasa Asyura, juga puasa sunnah Dzulhijjah. Ya, yang di situ memantapkan dan menguatkan adanya puasa sunnah Dzulhijjah. Dene jenengan atau kita misalnya kok berat dalam 9 hari pertama, 9 hari itu abot misalnya kakean, ya bisa kurang dari itu. Ya, 9 hari abot ya wulung dino. Wulung dino abot ya pitung dino. Pitung dino si abot panas pas saiki ya 6 dino ya. 6 dino abot ya 5 dino. 5 dino abot ya 4 dino ya. 4 dino abot ya telung dino. Nek telung dino aja dinyang maneh, Pak. Ya. Nek telung dino aja dinyang maneh. Nek telung dino usahakan pokoknya tanggal 9 aja sampai lali. Bisa tanggal 1, 5 dan 9. Nah, begitu ya. Pokoknya tanggal 9-nya itu jangan sampai luput. Soalnya apa? Puncak keistimewaannya di tanggal 9 itu. Karena puasa tanggal 9 Dzulhijjah itu dikenal dengan Shaumu Yaumi Arafah, puasa Arafah. Yukaffiru dzunuba sanataini madiyatan wa mustaqbalatan. Puasa sunnah Arafah itu bisa menghapus dosa 2 tahun, setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Ya. Nah, kenapa kok minimal 3 hari? Soalnya nek 1 hari itu disebut mufrad, 2 disebut musanna, nek 3 lebih disebut jamak. Jamak itu artinya akeh. Sehingga nek 3 dina itu dianggap memperbanyak puasa sunnah di bulan Dzulhijjah. Padahal kita puasa sehari saja di jalan Allah, ikhlas karena Allah, diri kita itu dijauhkan oleh Allah dari neraka sejarak sab'ina kharifan, 70 tahun. Yang kedua, tentu saja berkorban. Saya berkorban ini juga ibadah utama dan agung. Bahkan perintah korban ini digandengkan dengan perintah sholat. Fasholli li rabbika wanhar, ya. Dan sholatlah untuk Rabbmu dan berkorbanlah. Sampai perintah korban ini digandeng dengan perintah sholat, itu menunjukkan apa itu agungnya perintah korban sebagai salah satu syiar-syiar Allah yang agung. Lah berapa idealnya berkorban dalam sebuah daerah? Nah, secara khusus misalnya kita bicara jamaah kita ya, idealnya berapa jumlah sapi atau kambingnya? Anjenengan pirsani mawon yang biasa rutin sholat ten mriki niku pinten kakak? Pinten kakak? Pinten? Rutin. Sing rutin setiap hari. 6 kakak. Oh, 6 kakak. Berarti nek sing rutin 6 kakak, ya berarti paling enggak minimal ada 6 kambing. Artinya per kakak 1. Oh, ada macam istimewa, alhamdulillah ya. Ini istimewa ya. Jadi istimewa itu ya. Jadi idealnya satu tempat, masa kok 6 kakak? Mesti digedini 6 kakak. Ya, pokoknya idealnya seperti itu ya, idealnya seperti itu. Nah, karena ini kurban ini juga salah satu dari syiar-syiar Allah yang agung. Melalui kurban ini juga kita sedang dididik oleh Allah untuk lebih cinta ridhonya Allah, rahmatnya Allah daripada cinta harta kita. Ya, karena kurban itu sama dengan sedekah. Sehingga sedekah yang paling utama di hari-hari nahr itu adalah kurban. Sama-sama ada ulama yang mengatakan kalau ada orang di hari nahr itu taruhlah sedekah 10 juta tapi tidak untuk kurban, dengan sedekah 3 juta tapi untuk kurban, itu lebih utama apa itu 3 juta yang untuk kurban. Saking hebatnya dari perintah kurban. Yang ketiga tentu saja haji dan umroh. Ini sudah sangat muktabar keutamaannya. Yang keempat termasuk amalan yang disyariatkan itu Bapak Ibu, memperbanyak tasbih, tahmid, tahlil, takbir. Itu di hari dari mulai tanggal 1 sampai tanggal 13 Dzulhijjah. Perbanyak tahlil, takbir, tahmid.
ya. Dalam sebuah asar itu disebutkan begini, qala Ibnu Abbas, wadhkurullaha fi ayyamin ma'lumat, yakni ayyamul asyri. Wadhkurullaha fi ayyamin ma'dudat, yakni ayyamut tasyrik. Di dalam Al-Quran, surat Al-Hajj dan juga surat Al-Baqarah ada perintah memperbanyak zikir kepada Allah di hari-hari maklumat yang ditentukan, dan memperbanyak zikir fi ayyamin ma'dudat, di hari-hari yang berbilang. Apa ayat maklumat? Hari-hari yang ditentukan itu tanggal 1 sampai tanggal 10. Apa ayam ma'dudat? Hari-hari yang berbilang itu yakni ayyamut tasyrik, hari-hari tasyrik, tanggal 11, 12, 13. Artinya 1 sampai tanggal 13 ini secara khusus kula lan panjenengan sami niki diperintahno ngakei tasbih, tahmid, tahlil, takbir. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Bisa juga subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Bahkan secara khusus memperbanyak takbiran. Secara khusus hadis riwayat Ahmad, fakfiru fihinna minat takbir wat tahlil wat tahmid. Perbanyaklah di dalamnya ucapan takbir, ucapan tahlil, dan ucapan tahmid. Sedangkan dalam takbiran itu sudah tercover semuanya. Takbiran kan Allahu Akbar, ini takbir. La ilaha illallah tahlil, walillahil hamd tahmid. Nah, secara khusus memperbanyak takbiran, ya, sehingga nanti ada takbir muqayyad dan ada takbir mutlak. Nih, takbir muqayyad itu terikat keadaan, takbiran yang dilakukan di setiap habis sholat wajib, ya. Mari subuh takbiran, mari duhur takbiran, mari asar takbiran, mari maghrib takbiran, mari isya takbiran, ya. Sebagian ulama menyebut sejak kapan? Sejak 9 Dzulhijjah sampai berakhirnya hari-hari tasyrik. Itu disebut takbiran yang muqayyad, takbir yang sifatnya terikat dilakukan di setiap habis sholat. Kemudian ada takbir mutlak, ya, tidak terikat keadaan itu. Sambil jalan-jalan ke tambak takbiran, sambil jalan-jalan pagi takbiran, ngomong putu takbiran, itu juga boleh. Tanggal 1 sampai tanggal 13, ya. Sambil tengok-tengok dhuwur bu karo mangan gethuk mantuk-mantuk takbiran nih kapopo, ya. Itu memperbanyak takbiran. Ya, karena itu memang diperintahkan, ya. Termasuk juga amal soleh yang secara umum, baik yang hablum minallah maupun hablum minannas. Alhamdulillah, ini masih ada waktu 10 menit Bapak Ibu, ya. Sebelum kita tutup, kita persilakan untuk mungkin ada tanya jawab, ya. Kalau nanti bisa saya jawab sekarang, jika tidak bisa PR untuk saya, ya. Monggo mbok menawi Bapak Ibu wonten sing tanglet kula sumanggaken.